Bagian-bagian respirator yang pertama itu ada tabung bergerak atau bel atau drum. Ini merupakan bagian berbentuk silinder terbalik yang tampak berwarna putih dengan garis-garis penunjuk volume. Tabung ini akan bergerak naik dan turun sesuai dengan volume udara yang keluar dan masuk dari paru-paru seseorang. Kemudian ada penunjuk volume atau skala. Garis-garis horizontal pada tabung bergerak menunjukkan skala volume udara yang diukur, biasanya dalam liter atau mililiter. Kemudian ada pipa penghubung atau mouthpiece connector. Terlihat selang atau pipa yang terhubung ke bagian bawah tabung bergerak. Ujung pipa ini akan disambungkan ke alat yang dimasukkan ke mulut seseorang atau mouthpiece. Selanjutnya ada wadah air atau water seal. Bagian berwarna hijau di bawah tabung bergerak kemungkinan besar berisi air. Nah, tabung bergerak akan berada di atas permukaan air, berbentuk segel kedap udara. Perubahan volume udara di dalam tabung akan menyebabkan tabung bergerak naik turun di atas permukaan air. Nah, struktur berwarna putih dan hijau yang menopang seluruh bagian alat ini disebut dengan rangka penyangga. Cara kerja alat respiratometer untuk praktikum mengenai sistem pernapasan yaitu yang pertama, pastikan wadah air terisi dengan ketinggian yang sesuai dengan posisi badan tegak atau berdiri. Kemudian, pasangkan mouthpiece dengan benar ke mulut, pastikan tidak ada kebocoran udara. Untuk cara penggunaannya sendiri, yaitu alat ukur pernapasan digital seperti spirometer digital dapat digunakan untuk mengukur kapasitas dan fungsi paru-paru, termasuk volume udara yang dihirup dan dihembuskan. Nah, berikut adalah langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, persiapkan alat dalam kondisi baik dan baterai terisi. Lalu yang kedua, pasang mouthpiece atau corong yang bersih dan steril ke alat. Bisa dibersihkan dengan alkohol. Lalu, salah satu anggota kelompok menarik nafas sedalam mungkin. Letakkan corong alat ke mulut salah satu anggota kelompok, bibir rapat agar udara tidak bocor. Lalu, menghembuskan nafas kuat dan secepat mungkin ke dalam alat sampai benar-benar habis. Alat akan secara otomatis mencatat data pernapasan. Nah, untuk pembahasan dari praktikum volume pernapasan, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu tabel hasil pengamatan dari kelompok kami. Nah, dari tabel ini terlihat adanya perubahan pada volume pernapasan antara kondisi sebelum dan sesudah aktivitas. Kita bisa lihat perbedaan nilai volume tidal dan volume residu baik dalam kondisi duduk maupun berdiri. Nah, untuk lebih mudah dipahami data dari tabel tersebut, kemudian kita visualisasikan ke dalam bentuk grafik. Grafik ini membantu kita untuk melihat pola perubahan volume pernapasan secara lebih jelas dan terstruktur. Pada grafik pertama di bagian atas itu terlihat perubahan volume tidal sebelum dan setelah olahraga, baik dalam posisi duduk maupun berdiri. Grafik ini menunjukkan bahwa setelah melakukan aktivitas fisik, volume tidal akan meningkat secara signifikan. Hal ini masuk akal karena tubuh memerlukan lebih banyak oksigen saat berolahraga sehingga nafas akan menjadi lebih dalam dan frekuensinya akan meningkat. Nah, peningkatan ini juga tampak terjadi baik dalam posisi duduk maupun berdiri, meskipun besar perubahannya bisa sedikit berbeda tergantung postur tubuh. Selanjutnya, grafik kedua di bagian bawah memperlihatkan perubahan volume residu. Nah, menariknya setelah olahraga justru terjadi penurunan volume residu. Ini bisa terjadi karena nafas yang diambil menjadi lebih kuat dan dalam, sehingga udara sisa atau residu yang biasanya tertinggal di paru-paru menjadi lebih sedikit. Dengan kata lain, paru-paru bekerja lebih efisien dalam pertukaran udara setelah tubuh aktif bergerak. Pada praktikum kali ini dilakukan pengukuran kapasitas paru-paru menggunakan alat spirometer digital untuk mengamati perbedaan volume pernapasan pada kondisi postur dan aktivitas yang berbeda. 3 jenis pernapasan yang diuji itu di sini ada pernapasan tidal normal, pernapasan vital normal, dan pernapasan tidal setelah olahraga. Nah, masing-masing posisinya itu ada yang duduk dan berdiri. Parameter yang diukur itu
dari alatnya tuh meliputi FVC atau Force Vital Capacity, yang kedua itu FIV1 atau Force Expiratory Volume in 1 second, dan yang ketiga atau yang terakhir itu PEF atau Peak Expiratory Flow. Pada pernapasan tidak normal, nilai FVC dan FIV1 itu cenderung lebih rendah dibandingkan nilai normal. Nah, sebagaimana terlihat dari presentasinya, posisi duduk menunjukkan nilai FVC dan FIV1 yang lebih tinggi dibandingkan berdiri. Kemungkinan karena kenyamanan otot dan otot pernapasan dalam posisi duduk, PIF tidak berbeda jauh antara kedua posisi. Nah, sedangkan pada pernapasan vital normal itu terjadi peningkatan FVC saat subjek berada dalam posisi berdiri. Nah, itu tuh mencapai nilai normal 99%. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa posisi berdiri itu dapat memberikan ruang ekspansi yang lebih besar bagi paru-paru. Nah, meskipun FIV1 itu sedikit menurun saat berdiri, perbedaan ini tidak signifikan. PIF tetap konstan. Untuk yang terakhir itu ada setelah aktivitas olahraga, volume paru-parunya itu menurun drastis, terutama pada posisi berdiri. Nah, hal ini itu mungkin disebabkan oleh kelelahan otot pernapasan dan kebutuhan tubuh untuk menyesuaikan laju napas secara cepat. Nah, posisi duduk itu menghasilkan angka yang lebih baik dalam hal FVC dan FIV1 dibandingkan berdiri. Namun semua nilai tetap jauh di bawah normal, menandakan adanya keterbatasan dalam pengambilan udara saat fase pemulihan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu berapa jumlah volume udara pada paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung dan mengapa bisa demikian. Volume udara yang tertahan di paru-paru selama pernapasan itu disebut sebagai volume residu. Jumlahnya sekitar 1-1,2 liter pada orang dewasa. Dan alasan mengapa volume residu ini tetap ada, yaitu volume residu tidak bisa dikeluarkan secara sadar, bahkan saat menghembuskan nafas sekuat-kuatnya atau ekspirasi maksimal. Hal ini dikarenakan volume residu ini untuk menjaga paru-paru tetap mengembang dan agar alveolus atau kantung udara pada paru-paru tidak kolaps atau runtuh. Selanjutnya, hal itu juga memungkinkan pertukaran gas terus berlangsung walau tidak bernafas aktif. Yang terakhir itu menjaga tekanan dalam paru-paru sehingga paru-paru tetap siap untuk menarik nafas berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua yang menanyakan apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplemen, volume udara komplemen, dan kapasitas vital udara pernapasan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada udara tidal ataupun yang lebih dikenal dengan volume tidal. Nah, udara tidal adalah volume udara yang masuk dan juga keluar dari paru-paru saat bernapas dengan normal ataupun yang lebih kita kenal dengan relaksasi. Nah, jumlahnya ini ada sekitar 500 ml. Lalu kita masuk ke yang kedua, ada volume udara suplemen ataupun yang lebih kita kenal dengan volume ekspirasi cadangan. Nah, apa itu? Volume udara tambahan yang masih bisa dikeluarkan dari paru-paru setelah menghembuskan nafas biasa. Jumlahnya itu ada sekitar 1000 hingga 1200 ml ataupun yang kita bahas tadi yaitu residu. Lalu yang ketiga ada volume udara komplemen ataupun volume inspirasi cadangan. Nah, volume udara komplemen adalah volume udara tambahan yang masih bisa dihirup setelah menarik napas biasa. Nah, jumlahnya ini ada sekitar 2000 hingga 3000 ml. Lalu yang terakhir ada kapasitas vital dari paru-paru kita. Nah, apa itu? Nah, kapasitas vital paru-paru adalah jumlah maksimum udara yang bisa dikeluarkan dari paru-paru setelah menarik napas sedalam-dalamnya. Nah, untuk rumusnya sendiri dari kapasitas
Vital ini adalah volume tidal ditambah volume suplemen ditambah volume komplement. Jadi kapasitas vital itu adalah gabungan dari 3 komponen yang kita bahas sebelumnya. Untuk jumlahnya itu ada 4.000 hingga 4.800 ml pada orang dewasa.